Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazzainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat. Salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adati fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa rizqina fi awladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Binatang halal dan haram, maksudnya kawa dimakan atau haram dimakan. Halaman 23 di tengah-tengah. Halaman 23. Binatang halal dan haram. Jenis binatang itu terbagi dua macam. Secara garis besar lah. Terbagi dua macam. Pertama, binatang air, maksudnya yang hidup di banyu. Itu yang permulaan. Yang kedua, binatang darat. Termasuk binatang darat, binatang yang tarabang. Nah, sebab kayak apapun pandainya binatang tarabang, guring tetap hinggap juga. Nah, kadang-kadang guring sambil tarabang, teranjah gunung. Jadi dihukumi yang tarabang itu ya binatang darat juga. Nah, keduanya itu baik yang hidup di banyu maupun yang di darat. Yang di banyu itu banyu apa aja lah, banyu sungai, banyu tawar, banyu laut, banyu es, masuk aja itu pun seluruh banyu, banyu sulungan ya gitu juga. Nah, keduanya itu baik yang air hidupnya maupun yang di darat, ada yang halal dimakan dan ada pula yang haram. Nah, maka kaidahnya ini nah, peraturannya yang wajib kita tahu. Maka tiap-tiap binatang air, nah, tiap-tiap binatang banyu, maksudnya binatang yang hidup di banyu, yang tidak dapat hidup di darat dengan ikhtiarnya sendiri. Bila inya becongol di darat, almarhum tu jagar. Nah, hidupnya tuh hanya kawa di banyu. Di darat tuh setumat aja meluncat langsung pulang babulek, kada kau boleh lambat. Paling putir doyong yang kawa. Nah, itu pun kada kawa lawas juga orang tumbak. Dia langsung masuk ke dalam banyu. Nah, apabila nya kada kawa hidup di darat dengan ikhtiarnya, kecuali ada aja kawa hidup di darat cuma ditolongi lewat oksigen misalnya. Nya bahinak itu kada ikhtiar dirinya daratnya, nya harus ikhtiarnya. Inya kawa hidup memang ikhtiarnya bukan karena ditolongi manusia. Nah, satu dulu. Syaratnya hanyar kawa dimakan atau halal, inya kada kawa hidup di darat. Nah, satu dulu. Lalu yang kedua, dan syaratnya tiada daripadanya racun yang memabukkan. Nah, ada juga walaupun binatangnya nintu kada kawa hidup di darat, di banyu aja, tapi bila dimakan kita tuh bahabang hijau awak salah-salah bisa jiun. Contohnya buntal. Nah, buntal tuh kada kawa hidup di darat, coba makan dia pianan mahakon. Bisa biru-biru akpin, bisa begatal-gatal segala macam karena mengandung racun. Nah, jadi dicoba paus misalnya. Paus kada kawa hidup di darat, bisa jadi matinya kalau di darat kalawasan. Nah, tapi coba kan makan dulu. Beracun kada? Bila dimakan kada beracun, maka paus kawa dipanggang. Nah, hiyo bang, coba kan itu biar makan hiyo. Sebab syaratnya yang pertama sudah terpenuhi, inya kada kawa hidup di darat. Nah, tapi syarat yang kedua ada, beracun kada? Bila kada beracun, kawa dimakan. Nah, atau setelah diteliti kada beracun, bahkan disate senyamanan, tapi hidupnya bisa jua di darat pecongol. Bahkan bisa inya begagayaan di darat, mukanya susum balit segala macam di darat nih. Nah, besusahan, bebukahan. Misalnya kudok. Nah, kudok tuh di daratnya hidup juga.
walaupun inya kada dibantu oleh manusia tetapnya hidup. Maka kuduk ini kadakawa dipadahkan hanya hidup di air, inya pun di darat juga bisa juga hidup. Karena bisa di dua alam, walaupun sati kuduk itu nyaman, nah kada beracun, tapi inya hidup di dua alam, maka kada halal kuduk dimakan. Nah itu hukum asal dulu. Contohnya itik ya. Kayak apa kasusnya itik? Di darat kediamannya, di sungai inya tempat bermain. Hidup dua alam lah itu aja. Coba pian telitik inilah. Nah, serupai dulu. Lihati guringnya di banyu kah? Di darat kah? Amun inya kawa balawas di banyu, bahkan isi rumah istana di banyu, berarti dua alam ada kawa itik dimakan. Tapi ternyata inya kada wani balawas di banyu, loh kupin ada buaya nya. Nah, berarti banyu itu bukan alamnya sebenarnya. Setemat jadinya, nyakin matanya libas-libas toh, jangan ada ular debu macam. Bila pin ada bergerak, lancapnya langsung kena ke atas. Karena di banyu itu sebenarnya bukan habitatnya, cuma sekadar mandi saja. Nah, maka itik bukan hidup dua alam. Kada kau balawasannya di banyu, maka dihukumi hanya satu alam yaitu darat, bolehlah dimakan. Imbah itu perang beracun lah aja. Kada, asal jangan dibubuhi racun aja, kada apa-apa. Itik panggang, sate itik segala macam. Nah berarti kalau kada beracun, berarti boleh. Nah itu jadi kaidahnya tuh yang kita wajib tahu. Jadi kalau pampin misalnya bertamu sesuatu yang aneh di sungai itu, nah binatang yang kada belum dikenal lagi turunan apa nih, garis nasabnya kemana kada tahu kita anunya tuh nah. Bentuknya disambat iwak, kepalanya kayak warik, disambat warik, katanya bebuntut bersirip kayak iwak. Jadi aneh aja kita nih. Hendak ditumbak kadang dulu aja kita, ditumbak kada, tumbak kada. Nah, pikirkan aja dulu, kita teliti dulu di mana hidupnya. Sekalinya hidupnya hanya di sungai aja, kada waninya ke darat, di sungai pang. Nah, satu syarat sudah berarti boleh dimakan, cuma satu lagi syaratnya beracun kada. Nah, sekarang pian coba dulu makan. Wah, ini kada pian makan. Loh, langsung jion. Nah, amun pian perkirakan bisa beracun, apalagi bertulisan aku beracun ya. Nah, kada usah dimakan. Berarti kada halal narannya. Paham aja lah. Nah, itu. Itu syaratnya. Amunnya kapiting, kalau nya kapiting itu boleh dimakan karena hidupnya memang di banyu aja sebenarnya. Namun pian hakun meneliti ke sana arah ke lautan, hutan kapiting laut jurang. Coba kan pian ke daerah Kota Baru sana tuh. Yang Kota Baru gunungnya bermega aja. Nah, dasar bujur pian, dasar bermega bujur gunungnya, pun perhatikan sudah. Dasar bujur bakapal kita di situ nah. Andak kada kemarian mah andak jalannya itu karena bisukan didatangi bakapal. Ditarik panjang berapa kilo panjangnya itu karena ada kapiting sangkut di situ. Nah, ini kapiting laut namanya boleh dimakan. Karena hidupnya memang di laut. Bahan itu pun dimakan kada beracun juga. Nah, boleh ya. Maka dia halal dimakan bila hidupnya hanya di air dan kada mengandung racun. Nah, dengan tidak diwajibkan menyembelihnya. Nah, jadi kada ada istilah menyembelih iwak tuh kada ada. Bahkan sembelihan ya, kayak penini aja. Kada apa-apa boleh aja, karena ini syaratnya dengan tidak disyaratkan, tidak diwajibkan menyembelihnya. Tapi pun hendak mantis parang, ayo aja silahkan menyembelih kada apa-apa. Cuma dalam kitab Intaganal tuh sarahnya dimandangkan, amun iwaknya gonal benar, itu sunnah disembelih. Mun gonal kayak lawang tuh panjangnya, bisa digonal gitu ya kalau. Iwak tungkol cuma pada tuannya, lu gonal bener nah, tungkolnya tapi pada tuannya. Nah, ambil aja parang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasum tu no. Bacanya ya kalau nah sembelih aja itu boleh aja kalau gonal bener iwaknya. Nah, mun iwak yang ada kayak ini kalau sudah sembelih catok-catok aja. Dan iwak ini kada ada istilah hukumnya bangkai. Biar seburuk-buruknya jadi iwak kering. Nah, ya kalau kada ada istilah bangkai. Kundang pang termasuk jenis iwak. Kapiting termasuk jenis iwak.
Nah, dan lain sebagainya. Kalau pang misalnya akan datang ada timbul pelang sejenis iwak yang kada kita kenal. Nah, lihat ciri-cirinya dua kaidah tadi. Bila memenuhi syarat boleh dimakan. Dan tiap-tiap binatang darat. Nah, lah ini binatang darat pulang nah. Dan tiap-tiap binatang darat yang tidak disebutkan halal atau haramnya oleh Nabi, oleh Quran, dan juga tiada mempunyai taring yang tajam atau kuku yang menjadi senjatanya, maka dia halal dimakan. Nah, memang ada hadis Rasulullah yang menyatakan ini kada boleh dimakan. Ada tuh minyak. Nah, seandainya kada buat di dalam hadis Nabi yang memadahkan bahwa kada boleh dimakan. Nah, imbah nintu pulang kita amati inya makan murni menggunakan paruh muntungnya aja baigut patuknya taguknya. Kada yang menggunakan taring untuk merubik-rubik mangsanya tadi, atau kada menggunakan kuku untuk mencari-cari mangsanya. Nah, berarti bolehlah binatang itu dimakan. Tapi kalau inya menggunakan kukunya atau taringnya untuk merubik-rubik, kada boleh dimakan. Coba kita lihat harimau. Bila inya hendak memakan kambing kah, diigutnya loh kok. Caranya melumpuhkan musuhnya tuh diigutnya. Apa pilihan yang tuh, yang apa tuh yang apa namanya, yang nasional grafik kah. Nah, diigutnya, loncakarnya pulang segala macamnya. Nah, kada boleh dimakan. Halang kada boleh juga dimakan. Karena halang ini merubik-rubik mangsanya dengan ketajaman kukunya, rabit mangsanya tadi, maka berkuku tajam darahnya, kada boleh dimakan. Bukan kuku tajamnya itu sebenarnya lah. Fungsinya sebagai apa? Bila fungsinya sebagai merubik-rubik mangsanya, itu yang kada boleh dimakan. Kan ayam banyak kukunya tajam juga. Tapi nya kada ada menggunakan ketajaman kukunya itu untuk merubik-rubik mangsanya, maka ayam boleh dimakan. Nah, itik gin tajam aja kukunya, kada dikit tipi tajam juga. Nah, tapi ya kada ada istilahnya itik itu mudah kayak mencabik-cabik kada ada loh kok. Nah, langsung taguk-taguk aja nya. Nah, maka bolehlah itik dimakan. Kecuali ada riwayat yang sudah ditentukan oleh Nabi. Nah, tuh apabila Nabi menentukan sudah ini Nabi jangan dimakan. Nah, tuh ada kaidahnya lah. Dia kaidahnya ini nah. Kita baca dulu nah, ini dulu. Maka dia halal dimakan melainkan tiap-tiap binatang yang disuruh oleh syara' membunuhnya, maka diharamkan memakannya. Nah, ini kaidahnya. Apabila tiap-tiap binatang yang disuruh oleh syariat, berarti Nabi memadahi menyuruh tuh untuk membunuhnya, maka haram dimakan. Nah, apa yang disuruh dibunuh oleh syariat? Tikus. Tikus tuh bila dibunuh berpahala, kan? Cacak disuruh dibunuh berpahala. Jadi jangan gair pin membunuh cacak itu. Imbah itu apalagi yang disuruh dibunuh ular, disuruh dibunuh juga. Karena sifatnya mengganggu. Tikus nih pin besar busur asli kada tahu dibasa ya tikus nih. Ya kalau kada tahu beadab, biar yang sekolah yang sampai yang S3 kada tapi yang kada tahu diadab. Tikus nih. Pian pikirakan ha. Bila pian paham tak rihing pengalaman tuh pian. Berhadapan dengan tikus. Nah, makanya ucuk aja Nabi dibunuh tikus itu. Bila nya di pahumaan mengganggu pahumaan, bila di rumah macak-acak rumah, bila di toko bahambur-hambur toko. Punya toko tuh baguyang depan tikus aja nah. Nah, maka wajarlah dibunuh. Nah, itu tikus. Karena ini disuruh dibunuh, haram dimakan. Nah, sekarang babalikannya pulang, ini kada ditulis kalau cuma babalikannya. Apabila dilarang dibunuh, haram juga dimakan. Contoh yang dilarang dibunuh, semut. Amun terbunuh kada sengaja kada apa-apa terbunuh kan. Amun sengaja membunuh model kayak bakarinah nih. Hari ini kita semutnya perang ya. Ikam awas ya satu persatu kebunuhin. Nah, itu haram hukumnya. Kalau kada sengaja tasipak kan lalunya mati. Innalillah jangan apa-apa itu kada sengaja kan. Kada sengaja basa sapu tasapui kan kada sengaja naranya. Amun bakarinah model kayak mengambil api. Usalukut hari ini samut aja awas. Bemamai sih samut. Nah, ambil api nah itu kada boleh haram hukumnya. Nah, kalaunya membunuh disengaja dan memang semut dilarang dibunuh, maka haramlah dimakan.
Contoh yang dilarang dibunuh selain semut, kucing. Kucing dilarang dibunuh. Karena dilarang dibunuh, haram juga dimakan. Bakso kucing ya. Iya, kada kakucingan tuh bang. Makanya nyaman aja ujar habar bang lah. Coba kan jepian jebangnya. Bakso kucing, bakso kodok. Nah, apalagi nah. Di antara yang disuruh dibunuh, babi. Kalau babi disuruh dibunuh. Kalau anjing kada disuruh. Babi disuruh dibunuh. Karena bahkan babi ini ada dalam Al-Quran disuruh yang termasuk yang haram dimakan tulisannya. Jadi bila bertamuan babi, musuh lama aja kita. Nah, tapi bagi orang yang non muslim, babi itu diternakan. Jangan pun orang itu dibunuh, jangan. Ada toleransi kita. Kalau pangpian udah kayak gaya rambut noh, buat ikat kepala noh. Ambil parang di sini. Anak menyerbu ternakan babi orang nih. Ada boleh, lain lagi urusannya. Kita hidup di Indonesia, berbeda-beda agama, suku dan bangsa, tetap satu jua Indonesia merdeka. Soekarno Hatta. Nah, harus menghormati. Kada kawa kita memaksakan pun kita seorang aja. Nah, maksudnya ini misalnya babi ini babi yang liar. Nah, itu. Sedangkan anjing tuh kada ada disuruh dibunuh. Karena anjing ini fungsional sifatnya. Bisa untuk berburu, bisa untuk menjaga kebun, bisa untuk menjaga hewan ternak. Anjing ini bisa macam-macam. Nah, jadi kada ada disuruh dibunuh. Berarti bolehlah dimakan jamu kayak itu aja. Mun kada disuruh dibunuh. Ya kalau bolehlah dimakan. Kayak apa hukumnya? Nah, kasusnya kita lihati kembali kepada kuku yang tajam dan taring yang tajam. Kasih itu pulang kita ambilannya. Nah, anjing tuh bila makannya apa kayak caranya makan di hati. Ganas kada. Dirubik-rubikin mamangsanya ya kalau berarti kada boleh hijau dimakan, haram hijau dimakan menurut mazhab kita Imam Syafi'i. Kada boleh dimakan. Tapi kenapa bila melihat orang makan anjing, orangnya kopiah haji pulang. Imbah kita lihati jadi imam sidin pulang sekalinya. Tapi ini tuh di daerah Hong Kong sana jangan pian menyalahkan. Nah, tapi di Hong Kong andaknya lah, kada di sini. Mau di sini kada usah kita upah jadi makmum kalau kayak itu nggih. Kalau di sini lain daerah, lain kebijakan. Lain daerah, lain hukum, lain imam. Nah, gitu tuh. Pahamailah. Nah, yang jelas anjing kada boleh dimakan. Alasannya karena berkuku tajam yang digunakan untuk merobek-robek mangsanya. Jelas saya lah. Nah, itu. Babul muamalah. Inilah bab muamalah. Ini bab muamalah. Nah, arti muamalah ini hubungan kita lawan sesama manusia dalam rangka mencari kebutuhan atau memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Itu muamalah sebenarnya. Ada hubungan lawan sesama manusia nih nah. Muamalah. Ini penting benar nih pian. Kita belajar supaya kita berhubungan dengan manusia itu kada salah. Contoh muamalah di sini bai' jual beli, berjual beli, al bai'u. Sambil alif lam tuh. Al bai'u jual beli, berjual beli. Nah, berjual beli ini mun kada tahu hukum, kada tahu cara, bisa kena kada sah jual belinya. Mun kada sah, hasilnya jadi haram. Hukum jadi kada halal duitnya karena kada sah. Maka wajiblah kita paham apa rukun jual beli. Kalau nya kada terlaksana rukun jual beli, kada sah jual belinya, maka duitnya pun jadi kada halal dimakan sagan anak bini. Nah, banyak itu yang kita kada paham ini. Masalah jual beli. Belum lagi ada sanda segala macam. Jadi penting benar. Ini urusan yang berjual beli ini nah penting benar. Terutama bagi yang berjualan. Bagi yang berjualan. Sebab dari hasil jualannya ini kan menghasilkan keuntungan. Bila salah cara berjualan, keuntungannya kada halal. Nah, maka sebelum kita baca bab muamalah yang pertama berjual beli ini, supaya kita dapat manfaat dari berjual beli lah, supaya dapat manfaat. Nah, jangan sampai gara-gara berjual beli kita dapat mudarat. Apa contoh mudarat?
Contohnya lah, gara-gara kada paham cara berjual beli nih, kada diterima amal ibadahnya gara-gara tak salah berjual beli. Padahal hari-hari sembahyang 5 waktu, hari-hari berzikir, hari-hari membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jar Allah, anta kadzabta, nyawa berdusta. Kada diterima Tuhan la ilaha illallah kita. Gara-gara berjual beli tak salah. Baca Quran, ya Quran, wal Quran yal'anuh, Quran melaknatinya gara-gara kita berjual beli tak salah. Jadi ujar Quran kulaknat orang yang berdusta. Bila berjual beli tak salah, dapat laknat dari Quran, walaupun Quran itu hari-hari kita baca. Gara-gara muamalahnya salah, makanya penting. Jadi bukan hanya ibadah kita sah dan bujur, muamalah kita pun, cara berhubungan kita dengan manusia yang lain pun harus bujur juga. Nah, cuma munkawa kita jadikan muamalah kita dengan manusia seperti jual beli ini dapat manfaat sampai ke akhirat, bukan hanya di dunia aja dapat manfaat. Kayak apa caranya? Nah, jadikan jual beli kita ini jual beli atau perdagangan akhirat, walaupun yang dijual acan, yang dijual baras, hintalo, sembako, segala macamnya, tapi dihukumi perdagangan akhirat. Nak lapian tahu. Minum dulu nah. Hari-hari berjualan, sekalinya mati bakar ramat. Kenapa? Memang ini perdagangannya perdagangan akhirat. Orang kada tapi melihat inya tuh berzikir, batasbih segala macam, yang wajib-wajibnya jadi gawinya, tapi mati bakar ramat. Gara-gara bujur jual belinya. Ada juga orang yang beribadahnya kancang, tapi matinya seul khatimah. Gara-gara jual belinya salah. Pertama dulu, nah ini munhandaknya ada 3 caranya. Munhandak jual beli kita menjadi perdagangan akhirat. Pertama, bujurakan i'tiqad di dalam berjual beli, dalam berdagang. Apa i'tiqad yang bujur yang pertama? Yang memberi rezeki kepada kita hanya Allah. Jualan cuma sabab. Nah, itu penting dulu. Bujurakan i'tiqad dulu. Kada boleh kita menganggap aku ini dapat rezeki gara-gara jualanku ini nah. Kada boleh. Cuma sabab aja. Arti sabab itu kada memberi bakas. Yang memberi rezeki yang bersifat bernama Ar-Razzaq tetap hanya Allah. Lalu seandainya kita kada berjualan bang, apabila memang rezeki kita tetap ada rezekinya, walaupun kada berjualan. Pian misalnya kayak ini nah, tutup seharian, imbah tuh isuk tutup ulang, seminggu tutup. Menurut etikat kita rezeki kita kada berkurang, walaupun tutup. Jadi jangan gair tutup tuh. Ya ada orang buka harus kada wani tutup. Sepanjang tahun mulai zaman Soekarno sampai zaman kita Jokowi ini kada pernah betul-tutupan. Buka kita harus takutan benar kalau kemina berkurang rezeki, jangan. Bawa juga santai sedikit tutup. Kita pang buka terus secara ilmu hakikat rezeki kita kada bertambah juga, tetap itu juga. Nah, maka kita hendaknya pertama membujurakan etikat kita. Yang memberi rezeki Allah, yang menentukan banyak sedikitnya Allah, bukan toko. Nah, etikat dulu bujurakan. Bila etikat salah, perdagangan kita bukan perdagangan akhirat. Satu. Yang kedua, jangan berjualan itu bersifat culas. Culas tuh bahasa kita hulu sungai bang lah. Bahasa Indonesianya rasanya culas juga kok. Curang lah. Oh ini arang lah. Curang ya lah. Iya sekolah. Curang nggih. Curang celurit lain lagi nih. Curan mur lain lagi bang lah. Jangan culas berjualan, jujur. Nah, pertama itu apa yang kita jual, apabila ada kelemahan dan kekurangan atau aibnya, kisahkan aja, jangan disembunyikan non pembeli. Ini barang ini cilai nah kekurangannya ini. Memang harusnya standarnya kayak ini.
Tapi karena ada sesuatu hal, ada cacat kah? Cacat tuh jangan disembunyikan. Bila kita sembunyikan, culas sebenarnya. Memang kita tadi kan menukar barang ini kan kita menukar ke orang baik aja, karena ada sesuatu hal lalu cacat. Nah, karena cacat, bila kita jual berandah pada harga biasa, kita rugi. Secara hukum adat kita rugi. Ya kalau, nah lalu kita jual kayak harga biasa, caranya ya tadi ditutupi aibnya tadi. Nah itu kada boleh nah itu. Jadi bila ada aib, kita pedahkan, kisahkan, nah nih cilai ada kekurangnya di sini, nah karena ini, maka harganya ulun rendahi. Mungkin hendak menukar yang kayak ini, tarandah harganya. Mau hendak yang kayak biasa juga harganya. Kayak itu caranya. Jangan disembunyikan. Apapun barangnya, apa aja barangnya tuh, bila ada aib, kisahkan. Dan harganya, mungkin hendak tetap harganya lebih larang lagi, tasarapian, orang bisa kada menukar juga, janganlah. Tasarapian aja, cuma mau hendak payu, murah sedikit. Yang barang yang ada cacatnya tadi itu tindak berdagang darahnya, maka sudah ada aibnya, larang lagi pada orang pun harganya begini ya. Nah, maka supaya kita kawak ada culas, nah pasang etikat yang kedua. Setelah yang pertama tadi kita yakin yang memberi rezeki hanya Allah. Nah etikat yang kedua, nah supaya kawak jangan culas, bahwa dengan kita bersikap culas, rezeki kita kada bertambah. Kada bertambah rezeki kita. Dengan kita bersikap jujur, rezeki kita pun kada berkurang. Baik mana? Baik jujur. Nah, jadi pasang keyakinan bahwa bila aku ini culas, kada bertambah juga rezekinya. Sebab bila kita ini culas, arti culas, contoh ini kisah bahari ada terjadi. Ini dalam kitab Ihya Ulumuddin kisahnya. Bab jual beli, orang ini berjualan susu, mbah parah susu, hendak dijual, campuri lawan banyu, banyak litarannya, banyak hujungannya. Nah hari-hari nang kayak itu orang kada tahu bahwa tuh susu itu bercampur banyu, hujungannya banyak. Nah sapi pun seorang juga diparoh, oh banyak sapinya, karena bila banyak nukar hujungan, nukar pulang sapi berapa ekor, banyak sapi bisi, lakas sugih pada orang. Suatu hari datang banjir bandang. Oh, matian sapi bertaan. Dapatnya banyu juga. Lalu berpikirnya seorang, dipadahkan oleh orang yang paham. Nah, saitulah dahulu banyu yang membunuh sapi yang banyak itu, saitulah dulu campuran banyu yang dicampurkan susun itu. Nah, kada babarkat. Bila kita berdagang culas, kada jujur, kada terang-terangan, kada transparan, nah kada babarkat. Kada babarkat. Kada kebabarkat tuh kelihatan di dunia juga. Dimakan hasil yang culas nih, nah kada menambah ibadahnya, makin bakulirnya beribadah, bahkan merusak hati yang asalnya pahiriannya 30 derajat menjadi 60, 70 bahkan 101 derajat pahiriannya. Kada babarkat. Nah, imbah ninto pulang yang culas nih. Lah, pertama tadi kita yakini dengan aku kawa kada culas, rezekiku kada berkurang. Bila aku pang culas, kada bertambah juga. Ya kalau kada bertambah juga. Bahkan seandainya aku ini tetap culas, hasil usahaku ini, perdaganganku ini kada berberkat. Tetap walaupun pinanya pina kayak banyak harta di rumah, sepeda motor, mobil, barandak di rumah bertambah. Nah, punya sarana bertambah, begini aja kedua nih. Sarana bertambah di rumah nih. Punya nukar helikopter wani, pesawat wani, duitnya ada, begini kedua nih aja. Nah, oh sakalinya suatu hari karenanya kada berberkat, Tuhan sarik, dikirim Allah parampok 10 hikum. Habis harta di rumah dirampoknya. Bahkan seorang pun juga pakai tangan. Nah, ayo, gara-gara kada berberkat. Bisa secara berkekerasan Tuhan menagur, ada perampok kah? Ada api kah? Atau digaringankan Allah Ta'ala datang penyakit stroke, lalu baubat. Yang dahulu kita gara-gara culas banyak harta,
habis agan baubat aja. Nah, itu yang disebut kada babarkat narang. Padahal cakanya yang duit yang kada kita culasi itu kita jujur tuh. Seandainya kita bakalah juga kita sedekahkan, jadi pahala bagi kita. Nah, dua sudah. Pertama tadi yakini rezeki datang dari Allah. Yang kedua, dengan sebab kita kada culas, dengan sebab kita jujur, rezeki kita kada berkurang, bahkan bertambah berkatnya. Nah, yang ketiga, yakinilah keuntungan di akhirat lebih penting daripada keuntungan di dunia. Nah, bila ada tiga perasaan itu di hati, pian itu berdagang perdagangan akhirat narnya. Timbang berjualan buah apa kana timbang. Sekilo kapin menukar inggih ya. Nah, buat mencari pas sekilo tuh ngalih benar. Pas memilih-milih buahnya tadi. Nah, kelebihan ambil pulang, cari pulang. Nah, tetap banyak kita berarti lagi aja. Guru bilang, padahal ke anda kan masalah lebih sedikit kita sedekahkan. Tapi jangan jadi pandai aku bisa sedekah sebab lebihnya aja. Ada usaha. Cukup Allah yang tahu. Nah, lebihnya kada apa-apa, kada rugi juga. Itulah keuntungan kita yang sebujurnya melebihin itu. Nah, hafal yang tiga tadi lah. Ini kan pun banyak berdagang ya, kalau supaya perdagangan kita perdagangan akhirat. Walaupun yang ditunggui acan kati acan. Etikat pertama, hanya Allah yang memberi rezeki, bukan toko, bukan jualan. Etikat kedua, dengan kita bersikap culas, kada menambah rezeki kita juga, bahkan mengurangi, bahkan menghilangkan keberkahan rezeki. Etikat yang ketiga, bahwa keuntungan di akhirat lebih penting, lebih kekal, lebih utama, lebih bernilai daripada keuntungan di dunia. Nah, insya Allah karena kita pertemuan akan datang bab masalah jual beli, insya Allah. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.